Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balang. Alah, lupa pula Fatih. Anak raja menangkap balang. Balang ditangkap di hari Jumat. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah sedang puasa sunat. Udah makan Bapak Ibu? Sebagian bilang udah, sebagian belum. Mudah-mudahan semua yang hadir ini istiqomah iman dan Islam, diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hidupnya dalam keadaan selalu dapat rahmat dan barokah, matinya dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Fadilatul Syekh Kiai Haji Muhammad Idrus Hashim, murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, hafizahullah wa saddada khutah, matta'anallahu bituli umurihi. Para alim, para ulama, para kiai, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memanjangkan umur dan menambah rezeki. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini ibu, bapak, adik, abang, kakak semuanya sehat walafiat. Hadir bersama kita, bersama rombongan Ustaz Abdul Somad, Bapak anggota DPR RI Bapak Abdul Wahid. Kalau yang ceramah ini Abdul Somad, kalau Bapak DPR RI Abdul Wahid. Kami ini anggota IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Hadir juga bersama kita di tengah kesibukannya Bapak Kesra, mewakili PJ Bupati Indragiri Hilir. Adapun yang lupa saya sebutkan mohon maaf, sahabat-sahabat dari Banser, bapak-bapak dari Laskar Melayu, Masya Allah, bapak-bapak TNI Polri. Ustaz Somad ini yang disebutnya yang ada seragam aja, kami yang datang duluan Pak Ustaz. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, lupa menyebut ketua panitia Bapak Muhammad Rusdi SAG, Bapak Kepala Desa Petalongan, tokoh masyarakat, Ustadz Junaidi koordinator, tapi gambar saya yang paling besar, sedang mengangkat tangan, entah apa kata dia. Judul kita siang ini adalah wujudkan masyarakat berkeadaban melalui sholat berjamaah. Inti dari Isra Mi'raj adalah sholat. Ibu panas di situ, saya pun panas juga. Bukan berarti ini bertenda saya tak panas, sengaja saya maju di depan ini supaya kita sama-sama panas. Katanya tadi hanya untukmu, tapi tak mau panas. Itu ada drone, kameranya sudah menyala, lambaikan tangan semua ke atas. Dah, jangan lama-lama, basah ketiak. Jadi siang ini kita akan membahas masalah sholat. Bapak Ibu siap semua? Sholat ini sama macam main bola.
tidak bisa langsung main bola, nanti kakinya kram, mesti ada pemanasan. Sudah panas? Memang dari tadi panas. Pemanasannya sholat itu dari mulai menyambut azan. Jadi khusyuk itu bukan waktu sholat, sebelum sholat sudah khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, jangan sampai tak menjawab. Siapa yang tidak menjawab azan, ngobrol waktu sedang azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya nanti kalau ada kawan ngajak ngobrol waktu azan, bilang, tak mempan disuruh diam, gini caranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tetap juga ngobrol, kabarnya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, langsung jawab asyhadu an la ilaha illallah. Hatinya hadir. Panggilan azan ini seperti panggilan padang mahsyar hari kiamat. Hadirkan hati yang selama ini hatinya di kebun sawit nyari brondol, yang selama ini hatinya di laut nyari ikan, yang selama ini hatinya di pasar. Hadirkan hati waktu azan, jangan lagi ngobrol. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baca dengan doa penutup, namanya doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful. Siapa yang menjawab azan ditutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajiblah dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orangnya, lain keinginannya. Jamaah yang ada di Petalongan ini pun macam-macam. Yang satu berprinsip, biarlah panas-panas, biarlah berkeringat, biarlah hitam, biarlah skincare ku rusak, yang penting aku bisa dapat dekat menengok lubang hidung Ustaz Abdul Somad, duduk di depan. Tapi ada pula yang berprinsip, aku nggak terlalu penting nampak muka Ustaz itu, suaranya aja pun jadilah. Itu yang duduk di belakang sana. Hai Besti, mau yang di depan, mau yang di belakang, mau yang di bawah pohon sawit, mau yang di samping, Masya Allah, semuanya insya Allah diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Khusyuknya sholat sudah dijaga dari mulai azan, lalu kemudian dari mulai wudhu. Ketika air disiramkan ke tangan, keluarlah dosa dari ujung-ujung tangan, dosa tangan, dosa tanda tangan, dosa merusak sempadan, dosa curang timbangan, dosa macam-macam. Tangan, ingat dosa. Ketika air disiramkan ke muka, keluarlah dosa dari lubang kelopak mata, dosa biji mata, dosa hidung. Ketika kumur-kumur ke mulut, dosa lisan, dosa lidah, dosa bibir, dosa bicara aib, dosa ghanim, riba, dosa namimah. Jadi ketika wudhu itu sudah ada, makanya tidak boleh ngobrol sedang wudhu. Ini banyak orang sampai ngobrol wudhu. Itulah kan aku bilang kemarin, harga pupuk memang mahal sekarang. Itulah entah apa partai dia itu tanggal 14 nanti, aku nggak cocok. Makanya waktu wudhu jangan ngobrol, khusyuk. Makanya waktu kita hidupkan keran, saya wudhunya nggak di keran Pak Ustadz, di dalam bak. Hati-hati baknya kalau kurang 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, 60 cm ke depan,
maka yang di rumahnya baknya kurang 2 kula, pulang dari sini panggil tukang hancurkan, ganti. Kenapa? Karena kalau sampai mandi, cuci rambut, sampunya jatuh ke dalam, airnya tidak bisa dipakai berwudu karena sudah berubah 3 rasa, warna, dan bau. Rasa bisa berubah, rasa air bisa berubah, tapi ada satu yang tak bisa berubah. Apa? Rasaku padamu. Serius sekali pula Bapak ini. Makanya paling bagus berwudu itu di air yang mengalir. Air keran bagus, air sumur bagus, air hujan bagus, air sungai bagus. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, falsilu wujuhakum, wajah dulu digosok, jangan sampai airnya tidak kena. Karena ada orang yang wajahnya kulitnya macam daun keladi, ada plastiknya. Hati-hati yang pakai make up, kalau sampai make upnya dari plastik, itu tidak masuk airnya. Coba tes nanti air, kenakan, ternyata tak jatuh, berarti air tidak kena. Hati-hati. Batas samping sampai tumbuh rambut, batas bawah sampai kalau kita ketemu nampak wajah orang, batas atas tempat tumbuh rambut. Suami saya tumbuhnya di sini Pak Ustadz, tumbuh yang biasa lah, yang normal. Basah, gosok. Setelah itu tangan, wa aidiakum ilal marafiq, tangan basuh sampai siku, jam tangan dibuka, cincin dibuka. Kalau tak mau dibuka karena sempit, digosok, diputar. Karena kalau sampai air tidak masuk, selesai sholat baru terasa sikunya gatal, rupanya ada kulit ikan mas sebesar ujung jari kelingking. Tidak sah wudhu. Kalau wudhu tidak sah, sholatnya tidak sah, sholatnya diulang. Nama sholatnya sholat i'adah. Sholat ada 3. Sholat yang pertama adaan, sholat yang kedua qadaan, sholat yang ketiga i'adatan. Adaan tunai, sholli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan, mengganti yang kemarin tinggal. Qadaan mengganti, bukan cuci tangan, itu qoboan. Yang ketiga i'adatan, sholatnya sudah dilaksanakan tapi tidak sah. Selesai sholat baru ketahuan rupanya kainnya berlubang digigit tikus, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena syarat sah sholat anggota tubuh tertutup, terbuka karena sobek dan koyak. Sholatnya diulang, namanya sholat i'adah. Selesai sholat kelihatan rupanya ditumit, ada cat, habis ngecat pagar, mau masuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Akhirnya, makanya sebelum sholat periksa dulu semuanya. Inilah penting. Makanya perempuan jangan pakai kutek. Kenapa nggak boleh pakai kutek? Karena kutek plastik menutup ujung kuku, tidak kena air wudhu. Saya kalau ngajar tuh bukan cuma ngajar mata kuliah, saya lihat ujung jari tangan mahasiswa. Nah itu kenapa ujung jarinya hitam? Itu kutek itu. Ini bukan kutek Ustadz, ini black henna. Rupanya pakai inai. Kalau inai masuk ke kuku boleh, tapi kalau kutek di atas kuku nggak boleh. Kalau inai boleh. Jadi masalahnya bukan pada inainya, dia pakai di atas black henna, kukunya panjang, di bawahnya black daki. Kebetulan kidal busuk buat bakwan. Begitu kena telur ayam, telur cicak di dalam mengembang, kita bertamu ke rumahnya, enaknya yummy. Tak usah dibayangkan nanti pas makan ya. Begitulah bersihnya kita. Makanya dulu waktu sekolah ini diperiksa, hari Senin masuk kelas, semua pelajar angkat tangan, tangan dipukul pakai mistar penggaris. Pernah ibu mengalami? Berarti udah tua. Anak-anak sekarang nggak ada lagi model begitu. Tangan diangkat,
kalau terasa sakit berarti kuku panjang, ujung kuku dipegang, kalau terasa tajam berarti panjang, potong pada pagi Jumat, sunnah. Begitulah kita menjaga bersih semuanya. Lalu kemudian kaki, siram kaki, masukkan kelingking ke celah-celah jari kaki. Saya takut pula jatuh ini ke bawah. Sakitnya nggak seberapa, malunya ini. Viral video Ustadz Somad terjungkal di Petalongan. Masukkan jari kaki ke kelingking. Kenapa kelingking Pak Ustadz? Karena ini kebesaran. Kalau rapat kaki nggak masuk. Ini banyak orang saya lihat wudhu, bukan anak-anak, sudah dewasa, hidupkan keran, ditendang-tendangnya aja air. Tumit tidak basah, digosok basah. Semuanya. Tapi pernah juga saya waktu umrah di Makkah, saya lihat orang wudhu, dibukanya keran sampai lutut. Apa dia yang belajar enggak, wallahu alam. Saya segan juga nanya, orangnya tegap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mata bersih, telinga bersih, mulut bersih, otak bersih, kaki bersih, menghadap ke Ka'bah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Tiga yang diminta. Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati karena badanku sudah bersih. Waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku hambamu yang soleh, bukan somat. Jadikan aku hambamu yang soleh. Tiga, taubat, suci, soleh. Taubat, suci, soleh. Makanya berdoanya itu betul-betul Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Karena banyak orang selesai wudu doanya macam dapat goreng panas. Selesai itu barulah menghadap ke arah kiblat. Bisa minta tolong stand mic, tiang mic. Kalau tak ada tiang mic, terserahlah, pelepah sawit pun nggak apa-apa. Kita ikat pakai karet. Kalau bisa cepat sedikit, ntar lagi azan maghrib. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai wudhu ke tempat sholat tidak boleh tasbih. Tasbih itu, ini payah tasbih karena tangan saya megang mic. Masya Allah, fotolah kawan ini sudah. Inilah kalian. Yang jauh kali. Tidak boleh tangan tasbih. Tasbih itu mundurkan sedikit. Wis, apik. Pripun kabare Bapak Ibu, apik? Muka-muka sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Agak karewa. Ada semua ini. Tidak boleh tasbih. Tasbih itu menjalin jari jemari, bunyi-bunyi habis wudhu, letak-letak nggak boleh. Kenapa? Karena merusak hati yang sudah khusyuk. Kalau tasbih saja tidak boleh, apalagi main handphone update status. Handphone matikan. Ini bukan masalah halal haram, tapi masalah menjaga hati supaya khusyuk. Lalu kemudian yang tidak boleh tasbih, tapi tasbih boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Datang kawan ngajak ngobrol, katanya gimana harga sawit sekarang, katanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Untuk menjaga hati, jangan sampai tangan angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, harga pupuk naik. Ini menjaga hati, menjaga mata, lihat tempat sujud.
Menjaga telinga, dengarkan bacaan sholat. Menjaga dada, arahkan ke arah kiblat. Menjaga hati, fokus pada bacaan, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiran dipusatkan hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Lalu kemudian mengangkat takbiratul ihram. Mengangkat takbiratul ihram di daun telinga. Bagaimana caranya? Ya agak-agaklah daun telinga. Masa nggak ingat daun telinganya di mana? Allahu Akbar. Saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau angkat tangan sampai ke telinga, Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang angkat sampai bahu, karena ada juga hadisnya. Kalau nampak nanti ada orang sholat sampai bahu, itu bukan berarti ketiaknya sakit. Memang ada hadisnya sampai bahu. Allahu Akbar. Kalau nggak percaya, tanya sama Kiai Haji Muhammad Idrus Hashim. Beliau belajar hadis kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi saya pakai yang sampai daun telinga. Kenapa? Karena kalau angkat sampai bahu tidak kena sampai daun telinga. Tapi yang angkat sampai telinga, insya Allah kena yang bahu. Itu salah satu hikmah kenapa lebih afdal yang mengangkat sampai daun telinga. Allahu Akbar. Di dalam takbiratul ihram, dari A sampai bar, disitulah letak niat. Sholatnya sholat apa? Asar. Berapa rakaat? 4. Ada apa? Qadha, adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi. Ini di dalam takbiratul ihram. Dari A sampai bar, jangan lewat, jangan kurang. Allahu Akbar. Saya berniat di dalam takbiratul ihram. Mazhab Syafi'i niatnya di dalam takbiratul ihram. Yang 4 ini sholat asar 4 rakaat adaan jadi makmum di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya belum bisa Pak Ustadz, coba-coba. Insya Allah ada orang yang berniatnya sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram dia sudah niat, takbirnya kosong. Allahu Akbar. Yang sebelum takbiratul ihram mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Yang di dalam takbiratul ihram mazhab Syafi'i. Saya mau tanya sama orang Petalongan yang niatnya dalam takbiratul ihram angkat tangan, berarti nggak sholat. Yang niatnya sebelum takbiratul ihram, memang kalau sedang panas nih kurang konsen memang. Yang niat dalam takbiratul ihram mazhab Syafi'i. Yang berniat sebelum takbiratul ihram mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Sedangkan yang tidak sah niatnya setelah takbiratul ihram, tidak sah. Allahu Akbar. Zuhur apa asar ya? Asar aja lah. Tidak sah. Hati-hati, waspada. Ini masalah ibadah. Ini bukan masalah sawit. Ini bukan masalah karet. Ini bukan masalah sampan. Ini masalah ibadah. Ibadah pertama yang akan ditanya di hadapan Allah bukan zakat, bukan haji, bukan umrah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Ibadah yang pertama adalah sholat. Sibuk ngurus sawit, sawit nggak dibawa mati. Ada orang Petalongan mati bawa brondol? Nggak ada. Sibuk ngurus suami, suami nggak dibawa mati. Sibuk ngurus istri, istri nggak dibawa mati dan belum tentu mau ikut suaminya mati. Betul Bu? Oh, betul Bu. Ini ibu ini tulus atau kepanasan? Kira-kira kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut apa enggak? Hah?
Yang menemani bapak cuma sholat, somat pun nggak mau. Sholat cuma yang menemani sampai ke liang lahat, sampai masuk ke liang kubur. Hari ini pakai seragam Banser, hari ini pakai seragam Laskar Melayu, hari ini seragam batik, hari ini seragam PNS, hari ini seragam pendekar, hari ini seragam polisi, hari ini seragam tentara. Kalau mati semuanya lepas, pakai kain kapan? Apa pula kain batik? Tinggal semuanya. Bapak punya lemari, ibu punya pakaian, 3 lemari, tinggal. Yang dibawa hanyalah Maka tema siang ini memang betul-betul luar biasa, Isra Mi'raj, tapi kita fokus pada sholat. Tidak sah sholat kalau niatnya tidak betul. Kalau betul niatnya mazhab Syafi'i, niatnya di dalam takbiratul ihram. Tapi kenapa baca usollinya sebelum takbiratul ihram? Usolli itu gunanya untuk menguatkan hati. Kamu sholat apa? Usolli fardol asri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Setelah hatinya kuat, angkat takbiratul ihram, Allahu akbar. Habis itu baca iftitah. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang baca Allahumma ba'id, angkat tangan. Yang baca Allahu akbar kabira, dua-dua turun, jangan lama-lama. Dua-duanya sunnah, dua-duanya ada dalam hadis Nabi. Iftitah itu ada 7. Siji loro telu papat lima enam pitu walu. Ada 7 iftitah. Di mana bisa kami lihat? Baca buku 99 tanya jawab sholat. Siapa yang nulis? Abdul Somad. Sudah saya tulis bukunya. Boleh kami fotokopi Pak Ustadz? Boleh, silakan bagikan ke kawan-kawan. Bahkan ada itu satu konter yang menyiapkan di 99 tanya jawab sholat. Jangan kelahi antara yang Allahumma ba'id dengan Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira sunnah, Allahumma ba'id juga sunnah. Itu iftitahnya dibaca pakai nafas seperti baca Quran. Saya baca iftitah itu 4 nafas. Nafas yang pertama, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nafas yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nafas yang ketiga, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nafas keempat, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Ini kalau sholat tidak pakai nafas, kalau sholat tidak dibaca, ini orang bisa iftitah Fatihah ayat 1 nafas. Sholat apa namanya? Mazhab Valentino Rossi, pembalap, pemuda berbadan gelap. Ini iftitah dibaca. Sahabat namanya Khabbab ibnul Az ditanya oleh tabi'in nggak ketemu dengan Nabi. Wahai Khabbab, ya, apakah engkau jumpa dengan Nabi? Saya jumpa dengan Nabi. Apakah kamu pernah melihat Nabi sholat? Saya melihat Nabi sholat. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi kalau sholat mulutnya bergerak? Karena rahang ittirabi lihyati, jenggotnya bergoyang. Jenggot Nabi bergoyang, rahangnya bergerak. Itu menunjukkan bacaannya dibaca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jadi kalau ada orang sholat mulutnya diam aja, apalagi kalau matanya nengok ke atas, nampak pula cicak kawin. Telinga mendengar, bacaan yang dibaca itu hamsah. Hamsah didengar telinga.
Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsir, subhanallah, wajah. Telinga mendengar membantu kekhusyuan. Setelah iftitah baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Telinga mendengar, mulut membaca, hati mengingat, pikiran fokus. Telinga mendengar, mulut membaca, hati pikiran. Yang dijaga ini 4: mulut, telinga, hati, pikiran. Connect, jangan sampai terpecah supaya tidak hilang kekhusyuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat. Kalau sholat maghrib insyaallah kita dengar imam. Yang jadi masalah ini sholat zuhur, sholat asar, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud kalau tidak bersuara. Makanya kalau sholat malam usahakan bersuara, itu membantu kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Siapa yang fatihahnya tidak benar, maka sholatnya tidak diterima Allah. Kuncinya ada pada fatihah. Tidak baca ayat, sah. Tidak baca iftitah, sah. Tidak baca tasbih, sah. Tapi tidak baca fatihah, tidak sah. Bagaimana dengan mu'allaf yang baru masuk Islam, belum hafal fatihah, baca ayat 7 sepanjang fatihah. Fatihah aja nggak hafal, apalagi ayat yang lain. Ulang bismillah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Syahadat habis sholat Jumat. Jamaah, jangan keluar masjid dulu. Kita saksikan saudara kita masuk Islam habis sholat Jumat, belum ngapal iftitah, belum hafal fatihah, belum hafal ayat. Iftitah nggak dibaca, sah. Ayat nggak dibaca, sah. Tapi fatihah tidak sah. Maka saudaraku yang mu'allaf baru masuk Islam, usahakan bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang hafal Al-Fatihah, tapi Al-Fatihahnya tidak benar, tidak betul, tidak diterima sholatnya. 7 ayat. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang pertama, rohnya tidak pakai tasdid. Bismillahirrahmanirrahim, tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kecil, hanya di leher. Kalau hanya besar, dipegang dada, bergetar. Kalau ha dipegang, tak ada getaran. Kalau ibu mengajar anak, gitu caranya. Bismillah, tak bergetar. Kalau ha bergetar. Tapi sebelum mengajar, gosok gigi dulu. Kalau tidak, 2 gendangnya. Murid itu pingsan atau gurunya pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam ayat ini ada 4 kesalahan. Yang pertama, alhamdu, pegang. Alhamdu, salah, tak ada getaran. Alhamdu. Lillahi, ada getaran. Hi, tak ada getaran. Hi. Lillahi. Ra-nya tebal. Ra. Alhamdulillahi rabbil A-nya dalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin artinya sakit. Segala puji bagi Tuhan yang sakit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. 2 kesalahan. Ar-Rahmanir-Rahim pakai tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Jarang yang salah. Paling-paling salah pada tasdid dal. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak pakai tasdid. Iyyaka matahari. Iyyaka na'budu, kepada matahari kami menyembah.
Jangan heran di akhirat nanti dibangkitkan sama orang Jepang karena menyembah matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Disinilah orang paling banyak salah. Ha besar. Ihdinas sa, bukan sa, bukan tha, bukan sya, bukan sa. Ada sa, ada tha, ada sya, ada sa. Bahasa Indonesia kalau salah ngomong nggak salah, orang paham. Kau dari mana? Tabligh Akbar. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Saya suka Ustaz Somad. Nggak masalah, orang paham. Tapi dalam bahasa Arab ada sa, ada tha, ada sya, ada sa. Ihdinas sirata, ta bukan ta. Ihdinas siratal mustaqim, qa bukan ka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi za ja za. Ada 4. Jangan sampai maju ke depan baca Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ijazah. Ada za, ada ja, ada za, ada za. Apakah masjid-masjid di Petalongan, apakah masjid-masjid di Petalongan ada ngajarkan tajwid dan tahsin? Kalau sudah ada alhamdulillah. Kalau tak ada, minta sama kiai datang ke pondok pesantren Khairul Ummah. Bapak Ibu sudah tahu pondok pesantren Khairul Ummah? Anaknya masukkan ke pesantren Khairul Ummah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saya sudah ingatkan, kalau sampai ada anak di Petalongan yang nggak bisa baca Quran, yang nggak pandai sholat, bukan salah Abdul Somad lagi. Abdul Somad sudah menyampaikan, saya nanti dituntut di hadapan Allah. Kau Abdul Somad datang ke Petalongan cuman sekali seumur hidup, kenapa kau nggak pernah ceramah? Aku cuman ceramah ya Allah. Selanjutnya mereka datang belajar. Ibu-ibu buat grup tahsin, buat grup ngaji, datang ke kiai. Gimana kiai kalau ibu-ibu ngaji ke Khairul Ummah? Siap diajar? Siap. Ibu-ibu siap ngaji? Dari bunyinya nggak siap. Bapak-bapak, kepala rumah tangga, kalian dituntut di hadapan Allah. Kapan bapak terakhir ngajar Fatihah ke istri? Kapan bapak terakhir ngajar Fatihah ke anak? Kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah, guys. Ar-rijal, kepala rumah tangga, qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin bagi istri. Ibu pernah diajar suami Al-Fatihah di rumah? Jawab aja udah ya, Bu, untuk menjaga harkat martabat mereka. Ibu pernah diajar sholat di rumah? Kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa para suami-suami. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan dal, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ustaz Somad di mana belajar baca Al-Fatihah? Saya belajar baca Al-Fatihah kepada Syekh Azra'i Abdul Raub. Syekh Azra'i Abdul Raub belajar baca Al-Fatihah dari gurunya Syekh Hijazi di Makkah. Syekh Hijazi di Makkah belajar kepada gurunya sampai kepada Imam Hafs. Imam Hafs belajar kepada Imam Asim. Imam Asim belajar kepada Imam Abdurrahman As-Sulami. Imam Abdurrahman As-Sulami belajar kepada Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Mereka belajar kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Berapa lama Ustadz membetulkan Al-Fatihah?
3 bulan nggak pindah-pindah. Datang Al-Fatihah, datang Al-Fatihah, datang Al-Fatihah, datang Al-Fatihah. 3 bulan baru pindah Alif Lam Mim. Luruskan bacaan Al-Fatihah. Nggak ada batasan terlambat dalam belajar Al-Quran. Saya Pak Ustadz malu Pak Ustadz. Kenapa malu? Nanti saya datang pas belajar disuruh rapatkan lidah ke gigi atas. Permisi ya Pak, kemana? Jemput gigi, tinggal di rumah. Jangan malu belajar. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena bacaannya tidak betul. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya baca Quran nggak pernah salah Pak Ustadz. Kenapa nggak pernah salah? Memang nggak pernah baca Quran. Ibu di Petalongan masih ada wirid Yasin? Hari apa? Hari Jumat. Bagus. Hari Jumat waktu mustajab kabul berdoa. Di pesantren tempat Ustadz Somad, sore-sore ibu-ibu ngaji. Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat. Habis asar wirid Yasin, tahtim tahlil. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin belajar baca Quran. Bapak-bapak di Petalongan malam masih ada wirid Yasin? Kalau masih ada wirid Yasin teruskan. Kalau ada yang datang ke Petalongan membid'ahkan wirid Yasin, bid'ah, 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 gak usah dilawan, laksanakan aja terus sampai akhirnya dia capek. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kalau ada datang ke Petalongan membid'ahkan Isra Mi'raj, membid'ahkan Maulid, membid'ahkan nuzul Quran, membid'ahkan 1 Muharram, nggak usah dilawan. Yang penting buat aja pentasnya, buat semeriah sebesar, undang hadroh. Apa nama grup hadroh? Riyadul Jannah, taman surga. Masyarakat yang ada di Indragiri Hilir, mau walimah, mau akikah, mau nikah, mau khitan, mau nikah sekali lagi, undanglah Riyadul Jannah. Hubungi nomor kontak berikut. Kita belum bicara masalah persen ya nanti. Tadi selama kemari dari perjalanan kami lewat di 2 pesta nikah, dua-duanya pakai keyboard tunggal. Saya terus terang risau karena lagunya itu lagu keong racun, kucing garong, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Saya kalau ada keyboard tunggal, ada dangdut, saya nggak datang. Sampai hati Ustadz Somad ya, saya susah-susah ngantar undangan ke pondok. Ustadz kok nggak datang anak saya nikah? Saya udah datang Pak, saya datang Bu. Loh kok kami nggak ngelihat Ustadz? Saya datang pas di pintu langsung disambut lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Bagus, saya pulang. Saya mau ke depan, kalau saya lewat lagi di Indragiri Hilir, kebetulan hari Ahad ada pesta, saya mau di pesta itu adalah grup hadroh Riyadul Jannah. Gimana grup hadroh? Siap. Ini udah ngaji, udah sholat, udah pengajian, begitu acara nikah masih lagi pakai lagu-lagu maksiat. Iya Pak Ustadz, ini kan lagunya lagu religi. Mana ada lagu religi? Kalau lagu religi terus. Ini lagu religinya paling 1-2. Di samping itu lagu yang melalaikan kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Dulu ada alasan. Kenapa dulu pakai keyboard tunggal? Kenapa dulu pakai dangdut? Karena belum ada grup hadroh. Sekarang sudah ada grup hadroh Riyadul Jannah. Cukup 3 kali endorse. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis baca Fatihah, baca ayat nggak pakai auzubillah lagi. Auzubillahnya di awal saja. Ayatnya cukup bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya Pak Ustadz, nanya pula ayat apa, macam hafal banyak. Ya ayat itu juga lah, kulhu lah. Qul pakai qaf di dalam. Qul artinya katakanlah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Tapi kalau pakai kaf, qul huwallahu ahad, makanlah Allah itu esa. Masa Allah dimakan?
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku, tangannya di lutut, kepalanya tidak menunduk seperti kambing dapat rumput, dan kepalanya tidak mendongak seperti kuda jantan nampak kuda betina. Kalau diletakkan gelas di atas tidak tumpah, sejajar. Allahu Akbar. Tidak menunduk, tidak mendongak. Lutut jangan ditekuk. Ini ada orang sholat lutut ditekuk, kecuali sakit. Kalau sakit oke, nggak apa-apa. Sakit darurat, sehat. Ternyata dengan kaki ditegangkan, diregang, mengalirlah urat-urat saraf, darah-darah semua. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sedikit-dikitnya tasbih 3, sesedang-sedangnya 5, sebanyak-banyaknya 7, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kenapa orang ada sholat enggak ada tumaknina? Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena enggak baca di mulut. Kalau baca di mulut beda. Subhanallah, 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 dibaca di mulut. Kalau ada kelihatan orang yang itu enggak dibaca di mulut. Kalau dibaca mulut pelan dia, maka sholat itu dibaca di mulut. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika dari ruku tegak, bacaannya beda. Sami'allahu liman hamidah. Setelah lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Dari bengkok ke lurus, Sami'allahu liman hamidah. Setelah lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Sami'allahu liman hamidah pendek. Ini saya pernah dengar imam sholat, Sami'allahu liman hamidah. Rupanya nama istrinya Bu Hamidah. Habis itu sujud. Ustaz Somad, kalau kita sujud itu duluan tangan yang ke bawah atau duluan lutut? Hadisnya ada 2, tapi yang kuat menurut mazhab Syafi'i, lutut dulu baru tangan. Allahu Akbar, lutut baru tangan. Nanti ada yang ngajarkan tangan duluan, yang kuat lutut dulu. Yang tidak ada itu kening dulu. Enggak ada, itu mazhab Ngawuriyah namanya. Lutut dulu, barulah tangan. Allahu Akbar. 7 anggota mesti menempel. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, 1 kening. Makanya yang pakai peci gini, yang pakai tanja, kening, tempelkan. Apakah kening dengan hidung? Kalau menempel hidungnya sunnah. Saya Pak Ustadz payah nempel hidung. Orang Arab itu mudah karena dia kan panjang. Kita paksa kan untuk nempel. Nempel hidung bagus. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Inilah doa yang paling banyak dalam sholat. Dalam iftitah nggak ada doa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Enggak ada doa. Iftitah enggak ada doa, hanya pujian kepada Allah. Tapi duduk antara 2 sujud 8 doa. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Aduh, lupa pula.
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dia kalau pelan-pelan hilang. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mestinya 8 doa ini kita baca pelan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini sekarang banyak antara doa dua sujud itu apa yang dia baca? Jangan sampai nanti buku catatan sholat kita dibukakan, tegak, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, kumur. Sujud sekali lagi, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saya tidak urutkan per rakaat, saya hanya bahas yang penting-penting saja. Saat tasyahud 3 jari ditekuk, siji, loro, telu, sada, 2, tolu, 1, 2, 3. Yang telunjuk lurus, ibu jari telunjuk dipangkal, turun telunjuknya ke bawah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Telunjuk diangkat pada lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Pada lafaz Allah telunjuk diangkat. Mata yang tadi melihat tempat sujud, sekarang mata melihat ujung telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk kawan. Saya heran kalau ada jamaah bertanya, Ustaz, saya kalau sholat itu nggak mau ke masjid, saya di rumah aja. Kenapa? Karena kalau di masjid terganggu saya dengan telunjuk kawan saya. Loh, kenapa kau tengok telunjuk dia? Saya nggak ngelihat, tapi di ujung, pejamkanlah mata. Lalu Pak Ustadz, jamaah yang telunjuknya bergerak itu mazhab apa? Mazhab Syafi'i yang saya amalkan, naik hanya pada lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan mazhab Hanafi, lafaz la naik, Allah turun, asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Sedangkan mazhab Hambali, setiap lafaz Allah naik, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, wassalamu alayna wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah. Hambali. Sedangkan mazhab Maliki dari awal sampai akhir bergerak dari kanan dan ke kiri, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Tapi yang saya amalkan tetap mazhab Syafi'i. Lalu untuk apa Ustaz jelaskan keempat mazhab ini sekarang? Supaya nanti datang jamaah dari India, Hanafi, datang dari Maroko, Maliki, nanti pas umroh di Makkah, Hambali, jangan bingung karena sudah dijelaskan Ustaz Somad di Petalo. Jelas? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun. Cukup, boleh salam karena salawat sudah. Tapi kalau mau lengkap tambah lagi, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah itu minta perlindungan 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Leher diputar, pipi kelihatan di belakang. Assalamualaikum. Badan tidak ikut bergerak, badan tetap. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata sahabat Nabi di belakang?
kami melihat putih pipi Nabi. Sekarang saya jadi imam, bapak ibu jadi makmum. Salam, assalamualaikum warahmatullah. Tidak mungkin kelihatan pipi saya putih karena saya hitam. Tapi maksudnya nampak pipi, bukan salam tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sholat tulangnya sehat. Saya ketemu dengan spesialis tulang. Kata dia, Ustadz Somad, kita makan pakai mulut, kulit makan pakai pori, tulang nggak punya mulut, nggak punya pori-pori. Bagaimana tulang bisa makan? Tulang bisa makan karena banyak bergerak. Itulah maka senam pagi di kantor-kantor. Teng, 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 teng. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang gatal. Karena instruktur senamnya pakai celana sempit. Orang sholat badannya sehat karena tulangnya bergerak. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Berapa kali ngangkat tangan? 4 posisi. 1, takbiratul ihram, Allahu Akbar. 2, mau ruku, Allahu Akbar. 3, bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. 4, bangun dari tasyahud awal pada sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar. Allahu Akbar. 4 posisi, tangan bergerak. Leher, tahiyatul masjid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Qabliyah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ba'diyah, lehernya sehat, tapi jangan sholat niatnya senam leher. Sehatnya itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantung di bawah, ini jantung yang berdegup dan berdetak sebelah kiri, coba rasa. Masih ada degupnya? Kalau nggak ada kasih tahu, kain kapan udah siap. Berdegup berdetak sebelah kiri, jantung menyemburkan darah. Itu kalau jantung yang normal. Tapi kalau sedang jatuh cinta, sama satu lagi jatuh tempo, sama berita harga sawit turun dan pupuk naik. Satu lagi waktu kayak lewat kotak sedekah. Jantung ini di bawah menyemburkan darah naik ke otak. Kenapa darahnya nggak bisa naik ke otak? Karena darahnya kental. Kenapa darahnya kental? Karena gula, karena kolesterol, karena santan, karena udang, karena kepiting. Tapi Pak Ustadz, orang zaman dulu makan udang, makan kepiting, makan santan kok enggak kena kolesterol? Zaman dulu dia makan udang, makan kepiting, makan sotong, makan cumi, makan santan. Habis itu dia membajak sawah 1 hektar, cair. Orang zaman sekarang makan udang, makan kepiting, oh itu kok ada pembagian duku. Hilang jadinya bahan ceramah saya. Orang zaman sekarang makan udang, makan kepiting, makan cumi, makan kolesterol, makan santan, gula. Habis itu tarik selimut, menggumpal di dalam badan, jadi asam urat, jadi diabetes, jadi gula darah, jadi kolesterol. Ini darah ini berat. Kenapa? Kental, dimakan pil pengencer darah, muncul penyakit lain. Maka untuk membantu jantung menyemburkan darah naik ke otak, ini kan mendaki nih, dari ini naik ke atas, dibantu ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan ketika sujud jantungnya di atas, kepalanya di bawah. Jadi orang yang sholat itu sehat. Makanya ini sahabat-sahabat saudara saya yang ada di Petalongan ini, orangnya sehat-sehat semua karena sodakoh, karena sholat. Bapak Ibu, tadi saya mulai tausiah jam 2 kurang 10, sekarang sudah jam 2 kurang 10. Ternyata walaupun panas-panas, tadi saya menduga ini kalau begini panasnya seperti di padang mahsyar ini, pemasangan tendanya nih yang saya nggak masuk akal. Gimana ceritanya bisa kanan kiri seperti debat
Pileg ini, satu partai kuning, satu partai hijau. Kenapa nggak dibuat aja di depan ini, di tengah kan? Tapi nggak tahulah kepanitia. Sebenarnya ini mau ngasih tahu, apa salahnya pentas ini dirapatkan dikit ke depan, lalu tendanya disambungkan ke sana, iya kan? Sebagian bisa di samping. Nanti tolong angkat saya jadi panitia, biar saya susun. Kata Pak Panitia, kami tahu nyusun begitu Pak Ustadz, tapi ini kami mau menunjukkan sama Ustadz Somad, orang Petalongan tidak pakai tenda, panas terik, sejengkal matahari dari ubun-ubun, tetap datang ramai tabligh akbar. Ini orang Petalongan. Kalau ada tabligh akbar malam ramai, biasa. Kalau di gedung biasa, di gor biasa, di hotel biasa, panas terik. Hanya ada di Petalongan. Takbir. Saya pun heran, kok semangat saya luar biasa. Padahal tadi rasanya badan ini udah mau mati udah. Sampai kemari semangat melihat orang Petalongan ini. Masya Allah, tabarakallah. Selesai salam, jangan langsung pergi, karena ada zikir. Saya kalau jadi imam zikirnya kuat. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa Ustadz jaharkan zikir? Karena tiga, di belakang saya ada makmum yang mu'alaf baru masuk Islam, di belakang saya ada orang Islam tapi baru taubat dan dia tidak tahu bacaan zikir selesai sholat. Yang ketiga, ada anak kecil yang disuruh ibunya ke masjid belajar. Kalau saya baca tidak kuat, nanti dia pulang ditanya sama ibunya, tadi imamnya siapa Nduk? Imamnya siapa? Imam Ustadz Somad. Imam Ustadz Somad bocah apa? Embuh. Masa Ustadz Somad nggak baca apa-apa? Nggak tahu, kelihatan mulut Ustadz Somad cuman. Itulah maka saya jaharkan. Tujuannya untuk mengajar makmum. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ini ada juga yang imam baca salam tapi ujungnya Allah salam, Allah salam, Allah salam. Anaknya pulang, apa bacaan tadi nak? Salam, 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 salam. Kebetulan nama suaminya Abdul Salam. Habis itu baca subhanallah, subhanallah, siji loro telu papat limo enam pitu tujuh 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Pas yang nggak punya tasbih. Yang punya tasbih gak usah hitung pakai tangan, ambil tasbih, pergi umroh, beli tasbih 100, semuanya untuk tetangga tamu, habis entek. Tinggal siji dikasih ke mobil, digantungkan di mobil. Judul ceritanya ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga, sing duwe mobil mlebu nang rokok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu saya berdoa, tapi doa saya tidak panjang. Doanya cuma 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Tambah 2, satu untuk orang tua. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Anak, Rabbana hab lana minas sholihin. Sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini saya pernah sholat waktu acara di masjid malam nuzul Quran, imamnya diundang dari Jakarta.
berdoa sampai setengah jam. Jamaah pertama lagi semangat, lama-lama turun. Lama-lama tangan tinggal di paha. Kalau tangan tinggal di paha itu artinya terserah apa imam, yang penting cepat selesai. Anak-anak itu menghafal dan imam membaca, dan biasanya doa dibacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Rezeki yang terkunci terbuka dengan Al-Fatihah. Jodoh yang terkunci terbuka dengan Al-Fatihah. Yang udah dibuka jangan dibuka lagi. Sawit yang terkunci dibuka. Makanya selesai doa atau sebelum doa Al-Fatihah. Nanti anaknya nanya sama ibu, mama, ya tadi kenapa imam baca Al-Fatihah? Pokoknya bocor, jangan nanya, banyak nanya mlebu neraka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya saya berdiri sudah kena jam panas ini, dipanas terik ini. Terus terang wajah asli saya bukan begini, putih saya sebetulnya, kan putih kan. Ini sejak di Indragiri Hilir nih lah berubah hitam. Rusak skincare saya. Paksa minum jus bongkoang lagi seminggu ini. Lebih baik hitam di dunia daripada hitam jadi keraknya neraka, betul? Lebih baik kita berpanas-panas sekarang di dunia daripada panas kena api neraka, betul? Insya Allah, baik yang di tenda maupun yang di panas terik, maupun yang ada di sana, maupun ada yang di samping, maupun yang di bawah pohon, semuanya insya Allah diridhoi Allah. Saya sudah berdiri duduk selama 1 jam 10 menit, dari jam 2 kurang 10 sampai jam 3 pas sekarang. Kira-kira kalau saya jelaskan lagi agak 1 jam masih sanggup? Masih kuat? Saya nggak sanggup. Ini hari terakhir saya tausiah di Indragiri Hilir. Dari mulai hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, ini hari Ahad, dan nanti tausiah yang terakhir di Kemuning, Selensen sebelah. Nah, ini yang terakhir nanti. Terakhir, habis itu kami pun pulang. Tolong supaya doakan kami bisa melewati banjir di Pangkalan Kerinci. Sampai pulang ke rumah, anak saya sudah ngirim suara voicemail, babah katanya. Tapi insya Allah semua akan terbayarkan dengan surga Jannatul Firdaus. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, rezeki kita melimpah ruah, kita istiqomah sampai mati husnul khatimah, mlebu nang surga bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi